dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Wawasan Nusantara. Berikut pembahasannya. Materi kami mencakup poin latar belakang, poin pengertian, poin tujuan, poin asas, poin fungsi, dan poin kedudukan. Latar belakang wawasan Nusantara ialah cara pandang bahasa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dan penekanannya dalam mengepresentasikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa Nusantara itu. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara itu adalah wadah, visi, dan tata laku. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbineka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya manusia. Kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam bangsa, satu negara dan satu tanah air. Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dan interrelasi dengan lingkungan sekitar. Salah satu pedoman bangsa Indonesia, wawasan nasional yang berbijak pada wujud wilayah Nusantara disebut wawasan Nusantara. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawasan memiliki arti hasil wawas, tinjauan, pandangan, atau konsepsi cara pandang. Sedangkan Nusantara berasal dari gabungan kata Nusa yang berarti pulau atau pulau-pulau dan antara yang berarti lain atau seberang. Sehingga Nusantara memiliki arti sebutan seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Secara umum, wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang terwujud dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai wawasan Nusantara. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Kerja Lemhanas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, menurut ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara lainnya yang pertama, mewujudkan kesatuan dan persatuan seluruh aspek kehidupan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, mewujudkan hubungan dengan dunia internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial guna mendukung kepentingan nasional. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya memiliki berbagai tujuan dan diantaranya adalah tujuan nasional serta tujuan wawasan Nusantara ke dalam dan keluar. Yang pertama, tujuan nasional wawasan Nusantara. Tujuan nasional wawasan Nusantara secara jelas tertulis pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada teks tersebut dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara keluar.
Tujuan wawasan Nusantara keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dan era globalisasi yang semakin mendunia, maupun kehidupan dalam negeri. Tidak hanya berhenti di situ saja, bangsa Indonesia juga serta secara aktif melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta menjalin kerjasama dalam bidang apapun yang mengedepankan sikap saling hormat menghormati. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara ke dalam yaitu memberikan jaminan persatuan dan kesatuan bagi segenap aspek kehidupan nasional yang meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Harapannya, bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan agar memiliki kemampuan mitigasi terhadap munculnya disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia harus terus-menerus berupaya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika hal ini terlaksana, maka tidak akan muncul intoleransi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Asas wawasan Nusantara, suatu kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan dan dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, sering disebut sebagai asas wawasan Nusantara. 1. Asas kepentingan yang sama. Asas pertama dari wawasan Nusantara ini diberi isyarat yang jelas bahwa bangsa Indonesia harus memiliki tujuan dan kepentingan yang sama demi untuk memajukan bersama, demi tercapainya kesejahteraan bersama, serta memberi asas aman bagi seluruh warga negara Indonesia. 2. Asas keadilan. Seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dalam kedudukannya sebagai warga negara serta dalam mewujudkan cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan orang lain, harus mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok maupun golongan. 3. Asas kejujuran. Asas kejujuran menjadi bagian penting dalam sendi kehidupan umat manusia. 4. Asas kerjasama. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan budaya gotong royong. Dengan suatu kesadaran terhadap suatu kepentingan bersama, maka akan tercipta suatu bentuk kerjasama antara lapisan masyarakat. 5. Asas solidaritas. Solidaritas merupakan suatu bentuk sikap kesetiawanan yang memiliki rasa senasib sepenanggungan. Solidaritas adalah suatu perasaan emosional yang dibangun antara pribadi dengan pribadi dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. 6. Asas kesetiaan. Kesetiaan merupakan suatu pedoman yang berpegang teguh pada janji dan ketaatan. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara antara lain sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita banyak hal mengenai wawasan Nusantara, termasuk pula mengetahui fungsi penting dari wawasan Nusantara. Fungsi ini intinya akan menjadi panduan, pedoman, serta acuan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam kedudukannya sebagai warga negara. Ada baiknya jika kupas juga beberapa fungsi dari wawasan Nusantara, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu fungsi sebagai konsep pertahanan dan keamanan. Sebagai bangsa yang mencintai tanah airnya, rakyat Indonesia dari berbagai elemen sudah seharusnya mampu membentengi bangsa dan negara ini dari segala bentuk ancaman dan berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, fungsi sebagai wawasan pembangunan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur, dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, fungsi sebagai konsep ketahanan nasional. Fungsi wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional menitik beratkan perhatiannya terhadap pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi, selaras, dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh dan terpadu. Yang keempat, fungsi sebagai wawasan kewilayahan.
Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan dicetuskan pada Deklarasi di Juanda tanggal 13 Desember 1957. Garis dasar tersebut merupakan garis dalam peta yang dibuat dikelilingi kepulauan Indonesia dan terdiri atas garis-garis lurus yang menghubungkan pulau-pulau terujung di sekitar Kepulauan Republik Indonesia. Fungsi ini memperjelas kedudukan batas wilayah Republik Indonesia guna menghindari munculnya sengketa batas wilayah negara Republik Indonesia dengan negara tetangga. Kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara merupakan posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang memiliki beragam suku, agama, bahasa, budaya, kekayaan alam, dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, wawasan Nusantara adalah suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. 1. Pancasila. Pancasila sebagai filsafat ideologi bangsa dan dasar negara. Jadi Pancasila memiliki kedudukan sebagai landasan ideal. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang secara harfiah berarti cinta dan hikmat. Merupakan kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Maka Pancasila sering disebut sebagai filsafat atau filosofi bangsa. Ideologi adalah suatu ide atau gagasan. Dapat disebut juga sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang. Tujuan utama di balik ideologi yaitu menawarkan perubahan melalui proses pemikiran yang normatif. Maka dari itu Pancasila di sini berkedudukan sebagai landasan ideal bangsa Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar dalam suatu negara adalah sebuah norma dari suatu sistem politik dan hukum bentukan. Pada sistem pemerintahan negara biasanya dituangkan sebagai dokumen tertulis. 3. Visi nasional atau geopolitik. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi nasional atau disebut sebagai geopolitik Indonesia. Memiliki pandangan atau wawasan yang jauh ke depan demi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Secara luas, hal ini mengacu pada hubungan antara politik dan teritori dalam lingkup skala lokal maupun internasional. Maka wawasan Nusantara merupakan landasan visional sekaligus sebagai landasan konsepsional. 4. Geostrategi. Ketahanan nasional merupakan geostrategi atau konsepsi bangsa dan negara Indonesia. Geostrategi di sini merujuk pada suatu kebijakan luar negeri yang dipandu oleh faktor geografi. Faktor tersebut dapat menjadi pelengkap, penghambat, atau memberi pengaruh terhadap perencanaan politik dan militer. Di sini ketahanan nasional memiliki kedudukan sebagai landasan operasional. 5. Kebijaksanaan dasar bangsa. Politik serta strategi nasional berkedudukan sebagai kebijaksanaan dasar bangsa dan negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Politik secara harfiah memiliki arti dari untuk atau segala hal yang berkaitan dengan warga negara. Merupakan proses pembentukan serta pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam proses pembuatan keputusan terutama yang berkaitan dengan negara. Politik merupakan suatu seni dan bentuk keilmuan untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara
yang menjiwai kehidupan bangsa dan mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, yang bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang per orang, kelompok, golongan, suku, bangsa. Jadi saran dari kami ialah sebagai masyarakat Indonesia yang telah memahami konsep wawasan Nusantara, sebaiknya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kebudayaan Indonesia sangat beragam, namun sebaiknya tetap mementingkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan sosial. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.